terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, Bapak Darmawan Adi Prabowo Esko, yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, Bapak Mustaqim STMMMT, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita semua bisa berkumpul bersama pada acara bedah buku spesial perayaan Bulan Bahasa 2025. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah, Bapak Darmawan Adi Prabowo Esko. Kepada Bapak Darmawan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustaqim selaku Ketua Komite SMP Negeri 5 Probolinggo, yang terhormat Bapak Fadul Rosi, Bu Eka, serta anak-anakku yang saya banggakan. Bahasa seperti sekolah kita, rangkaian kegiatan yang luar biasa yang sudah dimulai pada minggu yang lalu dengan berbagai macam lomba sampai hari ini adalah bedah buku, dan puncaknya adalah besok ya. Maka tidak salah manakala Anda sudah tidak salah Anda bisa bersekolah di sekolah yang hebat ini ya. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, Bapak Mustaqim STMMMT. Kepada Bapak Mustaqim, saya silakan. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dar, 40 orang ini adalah insan yang terpilih, ya. Teruslah menulis, teruslah bermimpi. Mungkin hari ini tulisanmu dibaca oleh teman sekelasmu, tapi siapa tahu nanti pada hari yang akan datang dunia ikut membacanya, kira-kira seperti itu. Sanggup seperti itu kira-kira ya? Ya. Teruslah berproduktif untuk membuat satu karya tulis sehingga nanti dunia akan tahu kira-kira SMP Negeri 5 telah menolorkan para penulis hebat. Tentunya kalian sudah punya buku ya, meskipun itu belum buku satu anak satu buku belum ya, tapi satu kelas satu buku itu sudah luar biasa anak ya, sudah luar biasa. Untuk SMP Negeri 5 sudah memberikan wadah ya kan, wahana atau fasilitas untuk bisa menuangkan ide-ide kamu dalam bentuk pembelajaran, entah itu teks deskripsi, teks dongeng ya, yang barusan untuk kelas 7, kemudian yang kelas 8 itu masih proses untuk teks drama, dan yang kelas 9 sudah ada teks deskripsi. Nah, itu adalah salah satu fasilitas ya, contoh untuk menuangkan ide-ide kamu di dalam bentuk buku ini. Terus untuk menjadi pionir ya untuk teman-teman. Kalian sebagai anak jurnalistik tentunya luar biasa di sini. Tidak ada yang sia-sia yang bisa kamu kerjakan. Pasti akan bermanfaat. Satu kata akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi silakan, kira-kira apa saja yang bisa kita ketahui ya dari karya guru dalam buku Alisma, atau barangkali tentang tips and trik apa saja yang bisa kita dapatkan dari Bu Sumiarsi yang waktu itu judulnya macam-macam, ada berwisata ke Hawaii, ada jatuh ke sungai dan lain sebagainya. Nah, itu terbaca judul-judul itu oleh salah satu teman, yaitu Bapak Hanafi
buku anak-anak. Iya Pak. Kemudian Pak Hanafi menyampaikan, loh Bapak Ibu guru juga seharusnya membuat. Akhirnya kami, saya, Pak Fatur dan Pak Hanafi itu berbincang-bincang gimana kalau kita buat buku. Akhirnya kami sepakat. Kemudian saya memberi nama Alisma. Alisma itu adalah ajang menulis SMP Negeri 5. Kita akan melakukan bedah buku untuk karya buku kelas 9 nih selanjutnya. Baik karya kelas 9 yang baru kalian hasilkan lewat apa barusan? Tes deskripsi dalam kegiatan apa di sekolah? Pro 5, ya. Jadi kemarin di Pro 5 memang temanya itu adalah satu kelas satu buku. Jadi rumpun bahasa. Kalian nggak ada guru bahasa Indonesia, Inggris atau bahasa Jawa, tapi sekarang adanya di Pro 5 itu rumpun bahasa. Jadi guru. Kemudian yang kelas 8 kemarin menghasilkan karyanya adalah apa kelas 8 Mbak? Menurut saya? Ya naskah drama ya, yang penuh dengan drama penyelesaiannya tuh. Terus kemudian yang kelas 9 adalah menulis sebuah teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan mengetahui dulu yang kelas 9 yaitu tentang karya teks deskripsi kemarin, sama sebenarnya juga bisa melalui sebuah karya yang kemarin kalian hasilkan bersama Busum di kelas 8. Ya. Jadi kemarin kan kelas 8 kalian juga menghasilkan karya dan menjadi beberapa buku di depan ini. Oke, baik. Barangkali pemateri dari yang kelas 9 bisa maju ke depan. Teman-teman undangan kelas 9 silakan ke depan. Termasuk Queen dan juga Isti. Iya, silakan. Untuk adik-adiknya, nah ini kan masih kakak yang maju ya kan. Mari kita mendengarkan dan juga berbagi bersama tentang kisah mereka menulis buku kali ini. Sini dong. Mungkin teman-teman yang ada di depan sini bisa perkenalan diri dulu, perwakilan aja dari Perwakilan. Oke, silakan satu persatu perkenalan dulu. Nama, dari kelas mana, dan kalau mau menyebutkan judul cerita atau juga judul tes deskripsi kalian kemarin juga tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Istisada Alia Firdausi, biasa bisa dipanggil Isti. Saya dari kelas 9F. Perkenalkan, saya Quinza Naurati Pamarinisa dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Friska Alfiatus Zahira dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Keisha Mahrena Tania Kurniawan dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Priscilia Aswaradinata dari kelas 9F. Perkenalkan, saya Syahrini Nabila Zala Syifa dari kelas 9E. Kita punya teman-teman dari kelas 9F, 9A, dan 9E. Oh, 9F banyak penulisnya juga ya. Enak loh. Lo wali kelasnya juga Busum. Harusnya bisa nih menghasilkan karya lebih banyak ya. Oke, kiranya Mbak Keiko kepada teman-temannya mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silakan. Aku pengen tanya nih, dalam teks deskripsi yang udah kalian jadikan buku itu, objek apa yang kalian pilih? Mungkin aku pengen nanya ke kelas 9A, Keisha. Nah, jadi dalam buku yang saya buat yang itu yang potret sekolah. Nah ini tuh terdiri dari 6 kelompok. Nah, masing-masing itu bakal memilih objek yang berbeda. Ada yang di dalam dan juga di luar sekolah. Nah, yang di dalam sekolah itu ada aula sekolah,
ada kantin, ada perpustakaan, dan juga ada sarang burung itu, sarang ya, yang di depannya 9A. Sementara kalau yang di luar sekolah itu ada wisata kurkum dan juga ada pantai Permata. Ya. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan nih beberapa objeknya ya. Sekarang mungkin tetap di 9A biar sama juga dari judul atau objek yang dipilih gitu kan ya. Jadi pembagian kemarin bagaimana si kelompok A, B, C itu bisa menentukan, oh saya yang objek di dalam deh, saya objek di luar, itu bagaimana penentuannya kemarin? Nah, jadi itu kemarin semuanya itu terserah milihnya. Jadi nggak dibatasi, tapi kayak harus kesepakatan satu kelompok itu sama kelompok lain itu nggak boleh ada yang sama kayak gitu. Cepet-cepetan ya. Iya. Kalau kamu kenapa memilih, kamu milih objek apa kelompokmu? Aula. Aula SMP Negeri 5 berarti ya. Kenapa kamu pilih aula? Karena Aula kosong kan? Apa yang mau dijelaskan dari aula yang kosong itu? banyak, karena aula itu kan tempat kumpul-kumpulnya acara. Habis gitu kan aula itu juga bisa jadi sarana belajar, sehingga menurut saya di kelompok saya tempat itu tuh menarik, makanya tempat itu dipilih. Tempat yang kosong itu sebenarnya bisa menyimpan dan berguna banyak hal lah ya untuk Iya. kita semua. Oke, baik, terima kasih untuk yang kelas 9A. Mungkin bagi pertanyaan selanjutnya untuk kelas mana? Pertanyaannya bisa berbeda, boleh. Kelas 9E. 9E, Pemain Solo. 9. Aku mau tanya nih, kan kamu juga udah buat ini kan, cuman belum dicetak. Nah, menurutmu pas proses pembuatan bukunya itu, apa bagian mana buku yang paling sulit sama yang menurutmu paling kayak, bu ini mengesankan banget buat aku gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk bagian paling sulit itu adalah menuju ke lokasi. Kan peraturannya kalau di oke. Ini kan lokasi saya itu di stasiun Kota Probolinggo. Jadi awalnya itu pengennya tuh salah satu orang aja yang datang ke sana. Toh cuman mengamati sama nanya-nanya doang. Tapi ternyata pengen bareng. Nah, akhirnya kesulitannya itu menyamakan jadwal. Jadi sering tertunda karena itunya sih kesulitannya. Terus juga ketika sampai di sana kesulitannya itu nanya ke petugasnya, harus nanya ke beberapa petugas untuk membuat informasi. Kan pasti ada satu petugas yang tahu hal ini, ada satu petugas yang nggak tahu hal ini. Jadi harus nyari petugas gitu. Terus kemudian untuk kesulitan yang kedua itu adalah membuat mengedit tes deskripsinya. Itu lumayan ribet ya, gimana kayak mungkin beberapa orang bingung ketika menulis. Nah, kalau ini bingungnya ketika ngeditnya. Kenapa? Karena ada yang bingung gimana di Word-nya dikasih berapa ukurannya gitu-gitu. Terus tata letaknya ya apa, cover bukunya apa lagi. Itu sih kesulitannya. Terus untuk hal menarik yang dapat saya sampaikan itu ketika meneliti kan anggapannya tes deskripsi kan teks nyata nih. Kita harus memaparkan apa yang sebenarnya ada. Di sana ketika saya ke stasiun Probolinggo kan bertanya-tanya tentang sejarahnya seperti apa, udah ada sejak kapan dan lain sebagainya, dengan tipe kereta, jalurnya, gerbongnya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh jadi menarik gitu loh, kayak oh ternyata kayak gini ya stasiun Kota Probolinggo. Ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Jadi itu aja sih, nambah wawasan aja. 6 orang menulis satu deskripsi menurut gue Kak sebenarnya sulit ya. Bagaimana membagi kelompoknya? Pembagian tugas itu yang dilakukan bagaimana? Untuk pembagian kelompoknya itu kan isinya 6 orang. Jadi kan saya kantin sekolah sama kantin kejujuran itu dibagi 3. Berhubung kelompok saya itu ada 3 laki dan 3 perempuan, jadi disepakati buat yang kantin kejujuran itu dikerjakan oleh laki-lakinya, terus yang kantin sekolah perempuannya. Oke. Berhubungan dengan Wattpad nih, terus mungkin kadang vakum atau kadang melanjutkan gitu ya. Boleh kepo, apa komentar yang menjadi penyemangat kamu dari para pembacamu yang membuat kamu ingin terus menulis? Komentar itu saya jarang buka. Cuman kalau dari teman-teman itu kadang mereka yang menanyakan gitu kayak ayo dilanjutin nanti kalau nggak bisa dibantu gitu. Baru yang kamu temukan sampai bisa melihat tulisan
sebuah bentuk buku, ikut kata Pak Ustaz ini, barangkali sekarang dibaca oleh teman-temanmu, tapi kelak mungkin dunia akan membaca karya-karya kalian. Nah, gitu. Mungkin beberapa yang ingin menjawab boleh silahkan. Apa makna penting yang kamu temukan dari karya kepenulisan yang kamu hasilkan? Setiap kelas berarti satu perwakilan. Untuk bermaknanya tuh ketika kita menulis lagi pengalaman telah kita alami, rasanya tuh kita menemukan hal yang menarik gitu. Kayak contoh, aku tuh menceritakan tentang orang spesial gitulah ya. Intinya orang yang aku temui dan menurutku tuh dia tuh spesial gitu. Perkenalkan, nama saya Aulia Laura Firdausi dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Devanya Radani, biasanya dipanggil Devanya atau Fanya. Saya dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Nagala Andraini, biasanya dipanggil Enda. Saya dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Suram Bayanti, saya dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Alfar dari kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Askar Haryo Putra, biasa dipanggil Askar. Saya dari kelas 7C. Oke, kalian kan udah perkenalan nih. Kalian kan kemarin sudah mencetak buku dari hasil rolling bukan? Nah, aku mau tanya dari kelas 7C dulu. Buku yang udah kamu buat itu judulnya apa dan bercerita tentang apa sih? Judul cerita yang saya buat itu adalah menjaga lingkungan itu penting. Itu ceritanya menceritakan pentingnya kita menjaga lingkungan agar kita bersih dan sehat. Judul cerita yang saya buat itu namaku Selamat. Ceritanya menceritakan anak yang namanya Selamat dibully gara-gara namanya jelek. Judul bukunya adalah Whisper of the Forest, Green and Yellow. Itu bercerita tentang Natasha dan Noel yang sedang dimintai Natasha sedang dimintai bantuan oleh Noel untuk melawan monster ular. Jadi 7 adik-adikmu yang di depan ini adalah perwakilan dari sebenarnya karyanya itu lebih dari 12. Ada sekitar 12 karya yang dihasilkan lewat antologi dongeng anak. Yang kenapa gue kamu memanggil mereka? Karena ada yang menarik dari segi ide dan juga ada yang menarik dari segi ilustrasi. Ini dongeng ya, dongeng anak yang dimana kalian harus membuat ilustrasinya. Kalau kalian pernah membaca dongeng dengan ilustrasi dan juga kalimat yang singkat, kalau kelas 9 kan kalimatnya panjang ya. Adik-adikku ini membuat kalimatnya singkat, tapi yang sulit di sini juga adalah ilustrasinya. Tentu mereka tidak membatasi dalam hal ilustrasi, kalian bisa menggunakan beragam cara dan kecanggihan yang ada saat ini. Gitu ya. Kita bicara tentang ide cerita dulu. Mungkin tadi yang banyak penasaran adalah Selamat ya. Oke, coba kita mulai dari Selamat dulu. Namanya singkat ya, Selamat gitu. Namaku Selamat gitu. Tapi kayaknya di dalam cerita itu dia tidak sempat selamat juga. Ada rangkaian cerita. Kenapa? Dari mana ide itu muncul? Ide itu muncul dari pengalaman saya pas SD. Jadi ada teman saya diejek gara-gara namanya jelek. Yang menarik itu dari segi ide ya. Ini kita bicara dulu tentang ide cerita. Semuanya menarik sebenarnya. Dari segi ide cerita menarik. Tapi beberapa di antaranya itu menarik karena mereka ingin tahu bagaimana proses mereka membuat ilustrasinya. Si Selamat ini walaupun judulnya Selamat tapi gak sederhana ya, gak sesederhana nama Selamat. Dia mendesain lewat Canva yang satu persatu, itu menurut mereka juga sulit. Bagaimana? Sebenarnya pas itu saya sama kelompok saya kan masih di sekolah ya Bu. Terus karena buntu kan kita pakai ide ini ternyata dipakai sama yang lain. Jadi kita nggak mau nge-copy gitu lah. Nah akhirnya saya coba cari sama teman-teman cari di aplikasi. Nah saya sudah nemu satu tentang cerita tidak jujur kayak bohong gitu. Ini ceritanya menarik menurut saya. Karena dia lengkap juga sama moralnya, misalnya apa. Jadi saya coba saya terinspirasi dari cerita itu. Oke, silakan dari
Whisper of the Forest dulu. Siapa? Saya. Bagaimana prosesmu menemukan prompt atau juga prosesmu dalam ilustrasi di sini? Jujur saja ini itu cari teman saya. Tadi saya juga nanya dulu. Saya udah chat di Gigi. Seorang anak laki-laki remaja berwajah bule, berambut pirang, bermata warna biru dan memakai kemeja berwarna putih dengan celana hitam dan kacamata. Mungkin yang pengalaman menggunakan AI, menggunakan Canva, dan ingin bertanya pada adik-adikmu atau Mbak Keiko deh, silakan mau tanya apa ke Mbak adik-adiknya. Ada yang mulai nih? Apa lagi kamu tanya ke adik kelasmu coba? Mbak serahkan ya. Aku mau nanya yang cerita jujur itu penting. Di situ ada tokoh utamanya nggak? Tokoh utamanya itu ada 2 orang, tapi yang lebih tonjolkan itu yang lebih jujur. Namanya itu Rina kalau nggak salah. Oke, berarti kalau misalnya tokoh yang paling menonjol tadi itu, kalau misal tokoh itu tidak jujur sampai akhir cerita, itu alurnya kira-kira bagaimana? Maksudnya beda banget apa enggak? Sebenarnya di akhir cerita di ceritanya ini yang sekarang dia sudah pernah bohong karena disuruh orang. Kalau misalnya bohong, salah bohong nanti ya berarti. Belajar dari pengalaman ya? Iya. Terus menurutmu itu kalau menurutmu kejujuran itu apakah emang selalu mudah dilakukan? Coba dong kasih ini contoh dari cerita yang kamu bikin. Kalau untuk Rina adiknya, ini tuh dia sulit untuk jujur karena kakaknya itu lebih lebih berkuasa gitu ya menekan adiknya. Dia kamu harus nurut sama aku, jadi kamu harus berbohong. Dia kok dia harus berbohong. Berarti itu dia jujur tapi ditekan oleh kakaknya yang berbohong. Iya. Kadang kejujuran itu nggak bisa keluar karena kita mendapat tekanan ya. Kok kayaknya panjang ini lagi coba Untuk bagian desainnya ya. tapi itu sebenarnya si kakak barangkali itu dalam wujudnya kakak ya yang menekan, tapi in real life we have a lot of things yang membuat kita nggak bisa jujur. Menurutmu dari desain yang udah kamu bikin ini, makna dari gambar atau ilustrasi yang ada di cover ini apa sudah sesuai dengan isinya? Sebenarnya ini gambarnya pertama ini tuh covernya tuh kan kartun. Nah tapi gambar desain di albumnya itu tuh gambar kayak sesuai kenyataan, jadi kayak gambar real life. Nah pas saya kan Bu Eka minta revisi, kebetulan minta revisi jadiin kartun, gambarnya ikutan kartun. Jadi karena saya nyebutnya lalu terus minta revisi, saya revisinya bagi kamu. Walaupun hasilnya kurang tapi udah tetap yang dipengenin, yang dipengenin jadinya kartun. Satu lagi dari terakhir kira-kira. Dari cover ini itu warna apa sih yang paling menggambarkan sikap kejujuran itu untuk aku mbak? Dari warna biru atau hijau? Terus kenapa pilihan warna itu? Kalau menurut aku sih biru, karena biru tuh sama kayak perdamaian gitu loh, jadi aman, damai dan sama kita. Ya. Tapi juga dari desain ini sebenarnya cukup mewakili amanat cerita karena at the end gitu kan, oke, 2 anaknya itu bersalah tapi ayahnya memaafkan kan ya.
akhirnya ya tetap seorang ayah akan tetap memeluk anak-anaknya walaupun ada sebuah kesalahan yang dilakukan. Oke, baiklah. Ada lagi yang bertanya nggak ke adik-adiknya? Ini mumpung masih ujuk-ujuk loh sekarang. Belum tahu. Boleh. Ini aku penasaran sama Whisper of the Forester and Werewolf. Itu tuh alurnya tuh kayak apa kok kayak bagus banget gitu. Whisper of the Forest ini sebenarnya dibikin oleh teman saya. Nah, teman saya tuh suka banget sama novel, jadinya penulis juga kan. Jadinya kayak dia itu kepikiran lah di kepalanya itu. Coba lihatlah tulisan ini atau cerita ini. Iya bagus. Ya udah dipilih. Konfliknya apa? Konfliknya itu tentang si monster ular itu. Monster ular itu menyerang desanya manusia serigala sama manusia hewan lainnya. Nah, si Natasha ini diminta bantu sama si manusia serigala itu. Selesaikan permasalahan di desa. Ini ada yang romantis ya, coba dilihat belakang-belakang. Ini itu kayak kisah cinta jadinya. Jadi ini sedang makan bersama satu desa lah ya, nggak berdua nggak berdua. Satu desa makan bersama di desa.